Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya si Tua Nyonya Reta Hasibuan Burupohan. Sebelum kita memasuki renungan malam, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya Tuhan kami mendapat pengertian apa yang menjadi kerinduan hati Bapa untuk kami lakukan bagi umat-Mu yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam pada malam hari ini terambil dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 8. Namun saya hanya membaca dari ayat 3 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Demikian firman Tuhan. Renungan malam saya beri judul Sikap Gereja Terhadap Kehidupan Para Janda. Dikatakan di dalam ayat 3, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kata hormat di sini berarti menunjukkan sikap hormat, menghargai, memuliakan. Juga di dalamnya terdapat dalam arti memberikan bantuan materi, karena kita mengakui kedudukannya sebagai janda adalah sebagai pihak yang lemah. Karena di dalam kehidupan agama Yahudi yang berpatriarkat, jadi kehidupan orang Yahudi itu tergantung kepada pria. Jadi ketika seorang janda yang dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, sehingga dia menjadi pihak yang secara ekonomi kedudukannya lemah. Paulus di sini jelas menasihatkan para jemaat supaya menghormati, menghargai, bahkan memberikan bantuan materi kepada para janda-janda yang ada di dalam jemaat. Bagi orang Yahudi, konsep untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, bahkan memberi bantuan materi, bukanlah hal yang asing, karena itu sudah mereka pahami sejak lama. Kata hormati ini juga berarti gereja harus memberi perhatian khusus kepada mereka, yaitu para janda. Yang kedua, menyeleksi. Di dalam ayat 3 dikatakan frase yang benar-benar janda, menunjukkan bahwa adanya penyeleksian. Paulus menjabarkan dan membagikan kaum janda yang berada di dalam kehidupan gereja ini ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama di dalam ayat 4, yaitu janda yang mempunyai anak atau cucu. Paulus menekankan supaya anak atau cucu dari janda-janda tersebutlah yang harus pertama kali merawat dan menyediakan kebutuhan orang tua mereka, sesuai dengan titah kelima di dalam Taurat Tuhan, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Haruslah dihidupi oleh semua bangsa Yahudi, termasuk anak cucu dari janda-janda. Paulus menyebutkan ini sebagai bentuk mereka belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Tetapi bukan berarti gereja di sini lepas tangan, karena anggota keluarga daripada
janda tersebut juga adalah merupakan bagian daripada gereja. Ketika anggota keluarga dari janda tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, gereja harus hadir di tengah-tengah keluarga mereka untuk membantu dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dikatakan di dalam ayat 8, ketika mereka gagal melakukannya, artinya orang yang tidak dapat merawat keluarganya, mereka dikategorikan orang yang murtad, bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Karena sejatinya merawat orang tua adalah memang tugas semua anak-anak dan anggota keluarga. Dan yang kedua yang dikatakan di dalam ayat 5, janda yang menaruh harapannya hanya kepada Allah saja. Paulus mengelompokkan janda-janda ini ke dalam kelompok mereka yang tidak punya siapa-siapa lagi untuk mereka harapkan, dan mereka hanyalah mengharapkan Allah saja. Menurut Paulus, gereja harus hadir di antara kaum janda seperti ini. Di dalam Lukas 2 ayat 36 ayat 37 kita mengenal Nabi Hana, seorang janda yang berumur 84 tahun yang menyambut kedatangan Yesus di bait Allah. Dikatakan Hana sesudah 7 tahun ia hidup bersama suaminya. Kemudian dia menjadi janda. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Yang ketiga adalah janda yang hidupnya mewah dan berlebih-lebihan. Yang tertulis di dalam ayat 6, Paulus dengan jelas menekankan bahwa janda yang termasuk kelompok ini bukanlah bagian dari objek yang mendapat perhatian dari gereja dalam hal memenuhi kebutuhan mereka. Secara finansial mereka memiliki uang yang banyak, tetapi digunakan untuk bersenang-senang dan berpoya-poya. Justru Paulus mau di sini supaya gereja hadir untuk mengingatkan para janda-janda itu supaya tidak hidup dalam perbuatan yang tidak bercela tersebut. Yang keempat, janda yang umurnya tidak kurang dari 60 tahun. Ini merupakan kualifikasi yang diberikan Paulus kepada gereja untuk memperhatikan janda-janda yang sudah tua. Kepada janda yang masih muda, Paulus mengatakan bahwa mereka masih ada kemungkinan untuk menikah lagi dan mengeluarkan mereka dari status janda di gereja. Bahkan Paulus memerintahkan mereka untuk menikah lagi supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Dan yang kelima, janda yang hanya 1 kali bersuami. Ini adalah kualifikasi dari Paulus untuk mengingatkan para perempuan supaya menikah hanya dengan 1 suami. Perempuan itu diizinkan untuk menikah kembali sesudah kematian suami mereka. Di ayat 14 khususnya Paulus memerintahkan mereka untuk menikah lagi supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah firman Tuhan bahwa Paulus dengan jelas memaparkan bagaimana kehidupan jemaat pada saat itu dan hubungannya dengan pelayanan kepada para janda. Paulus menekankan bahwa terhadap mereka inilah gereja bertanggung jawab. Gereja tidak boleh lepas tangan, bahkan membiarkan para janda ini hidup dengan tidak ada yang mengurus. Gereja harus hadir sebagai fasilitator untuk para janda dan juga sebagai eksekutor yang menggerakkan para janda tersebut agar mereka selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Allah sendiri sesungguhnya sangat konsisten memperhatikan para janda. Kita mengenal banyak cerita di dalam Alkitab di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada para janda. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 68 ayat 5, dikatakan demikian bahwa Allah di tempat kudusnya adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Bahkan Allah mengutuk orang yang menindas para janda, sebagaimana ternyata di dalam
Ulangan 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, marilah dengan penuh semangat yang meneladani daripada Allah yang kita sembah. Hendaknya kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk dituntut mengasihi para janda yang ada di dalam jemaat kita maupun yang ada di dalam keluarga kita. Dan hendaklah kita senantiasa selalu ada untuk mereka. Terima kasih. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, biarlah renungan malam yang sudah kami sampaikan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan terlebih bagi kami Tuhan untuk melaksanakan firman, agar kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami Bapa, ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suaminya Bapa, di dalam kehidupan mereka Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah mereka dengan berkat hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa. Ajarlah juga kami juga mereka Tuhan Yesus, supaya benar-benar mengamini firman Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah pelindung bagi para janda Tuhan, dan Bapa bagi pada anak yatim. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan beristirahat pada malam hari, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan berpengharapan kepada nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.